Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty masih berada di makam Sondakan atau pemakaman umum yang ada di Kampung Batik Sondakan, Kecamatan Laweyan, Kota Solo. Kali ini Liberty akan membicarakan atau menyoal masalah makam bersejarah peninggalan dari Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Diningrat. Untuk lebih jelasnya, Liberty akan langsung mendekat ke suasana pemakaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ahlil kubur, minal muslimin wal muslimah, minal mu'minin wal mu'minati ahya'i minhum wal amwat, wa inna insyaallah bikum lahikun. Kali ini Liberty berada di makam Raden Ayu Simlan 20 April 1917. Berdasarkan cerita turun-temurun dari mereka orang tua yang ada di Kampung Sondakan, makam Raden Ayu Simlan ini berkaitan dengan salah satu silir ya, istri silir dari Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yang kabarnya karena dicintai oleh sahabat dari beliau Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, akhirnya ini sebenarnya Jawa. Sebenarnya ibu ini berasal dari selir dari Sinuwun Pakubono ke-10 yang pastinya orang Jawa, karena dicintai oleh sahabat beliau Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Pada saat itu untuk memberikan istrinya itu bagi kerajaan bukan merupakan aib dan sepertinya dihalalkan saja, sehingga ibu atau wanita Jawa ini dinikahi oleh seorang pengusaha Cina yang pastinya cukup kaya, karena kalau tidak kaya mustahil beliau Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat berkenan memberikan salah satu dari istri selirnya kepada yang bukan pribumi, artinya dari warga keturunan Cina atau Tionghoa. Nah, setelah diberikan dari Sinuwun Pakubono ke-10 kepada pengusaha Cina Sin Lam tadi, akhirnya ibu Jawa ini dinikahi. Nah, setelah dinikahi dari pengusaha Cina tersebut, seiring berjalannya waktu, karena ibu Raden Ayu yang akhirnya menggunakan nama Cina, nama suaminya Simlan ini, sebelum wafatnya dia pernah memberikan amanah semacam berwasiat untuk dimakamkan di antara Keraton Kartasura Hadiningrat dan Keraton Surakarta Hadiningrat. Di tengah-tengah dari Keraton Kartasura Hadiningrat dan Keraton Surakarta Hadiningrat ini ya, Kampung Sondakan ini pas ini berada di tengah-tengah dari dua kerajaan tersebut. Akhirnya sesuai dengan amanah, sesuai dengan wasiat, Raden Ayu Simlan ini dimakamkan di pemakaman umum Kampung Sondakan, Kecamatan Laweyan. Sehingga tidaklah mengherankan lagi jika keberadaan dari pusara makam Raden Ayu Simlan ini sering diziarahi oleh mereka warga keturunan Cina, baik yang ada di Solo Raya, Jakarta maupun Surabaya. Dari kabar yang beredar di makam Sondakan ini, kabarnya makam Raden Ayu Simlan ini sering diziarahi dari mereka warga Sudiro Prajan, Jebres, Solo.
Kampung Sudiro Prajan ini dikenal sebagai daerah atau kampung pecinan di kota Solo. Memang puluhan tahun yang lalu kabarnya dari cerita turun-temurun dari leluhur orang tua yang ada di Sondakan, keberadaan makam dari Raden Ayu Simlan ini kadang-kadang muncul di pinggir jalan. Kebetulan ini di sampingnya merupakan jalan umum, jalan besar, bisa dilewati sepeda motor dan mobil bahkan truk. Nah, namun demikian keberadaan dari Raden Ayu Simlan yang berwajah cantik, berbusanakan dengan semacam jare dan baju Jawa tidak pernah mengganggu kepada siapapun yang dijumpai. Paling dianya sekelebat ada di sekitar tembok pagar dari area makam, satu-satunya makam Raden Ayu Simlan yang keturunan dari Trah Mataram Islam Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Hingga sekarang ini sekalipun tak jarang, kadang-kadang menjelang maghrib biasa muncul di sekitar jalan yang ada di sampingnya ini, sekali lagi tidak pernah mengganggu. Lain halnya jika puluhan tahun yang lalu. Pasalnya keberadaan dari Kampung Sondakan ini pada saat itu kondisinya masih sepi, sehingga ketika mereka berlalu lalang di sekitar jalan yang ada di samping makam Ibu Raden Ayu Simlan ini kadang-kadang tersesat. Pasalnya jalannya lurus tak berkelok-kelok, namun untuk mencari semacam tikungan serasa sulit sekali karena pada kanan kirinya ada tembok-tembok tinggi, tembok-tembok besar dan tinggi. Nah, ini jalan yang ada di samping makam dari Raden Ayu Simlan. Bahkan sekarang ini suasananya tampak ramai sekali dari pagi hari hingga pagi hari lagi. Pasalnya tidak jauh dari keberadaan makam Raden Ayu Simlan ini dipakai untuk semacam tempat pembuangan akhir. Artinya dipakai untuk pembuangan sampah di Kecamatan Lawen dan diolah lagi menjadi pupuk, sehingga kondisinya bahkan dari pagi hingga petang hari suasananya nyaman, teduh dengan pohon-pohon berukuran besar, dan suasana lalu lintas mereka dari bapak-bapak yang pengambil sampah dan didrop ke sini setidaknya hingga menjelang maghrib baru selesai, dan mereka masih duduk-duduk di sekitar pinggir dari makam Raden Ayu Simlan. Sumangga bagi yang merasa sebagai keturunannya dari Raden Ayu Simlan yang wafat pada tahun 1917 bersamaan dengan bertahtanya Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, bisa berziarah ke makam ini. Ada di makam Pemakaman Umum Sondakan Laweyan Solo. Demikian laporan Liberty yang menyoal masalah salah satu bekas silir dari Sinuwun Pakubono ke-10 Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.